rumah tangga ini juga yang capaiannya itu masih rendah gitu dibanding PHBS di tempat-tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit RST Dompet Duapa bersama saya host Abdal. Hari ini saya ditemani dengan sahabat saya yang luar biasa, Dr. Syakila, Kepala Instalasi Gawat Darurat RST Dompet Duapa sekaligus Kepala Instalasi Poliklinik. Dr. Syakila, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalan dulu dok, buat sahabat-sahabat di luar sana. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Dr. Syakila Sabansyah. Akrab dipanggilnya sih Dr. Kila. Dr. Kila. Iya. Oke. Nah, Dr. Kila ini merupakan Kepala Instalasi Gawat Darurat di RST Dompet Duapa. Jadi sahabat, kalau misalnya sahabat RST berkunjung ke rumah sakit RST, kemudian ke IGD, pasti bertemu beliau ini. Nah, dok, ini kemarin kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke Instagram, kemudian ke Google Business kita, kemudian ke email marketing dan humas kita terkait PHBS, dok. PHBS, iya. Oke. Jadi banyak sekali masyarakat yang bertanya PHBS itu apa sih? Kemudian bagaimana sih caranya PHBS itu? Nah itu mohon penjelasannya, dok. Dari sisi medis itu seperti apa sih PHBS itu? Dan bagaimana langkah-langkah untuk ber-PHBS ini, dok? Oke, baik, bagus ya. Sebenarnya ini pertanyaan memang khas masyarakat sekali dan memang ini sangat penting banget diketahui untuk masyarakat. Tapi sebelumnya nih ngomong PHBS nih, Mas Abdal nih tahu nggak PHBS itu apa? PHBS apa ya teman-teman di studio? Ada yang tahu? Apa ya, dok ya? Jadi PHBS ini singkatan itu tuh dari perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, berarti ada kaitannya dengan perilaku kita ya, dok ya? Betul. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ada bersih dan sehatnya. Kalau kita artikan panjang, nah itu tuh 10 sekumpulan perilaku yang dilakukan atas kesadaran diri nih, kesadaran diri untuk baik itu kita diri sendiri, keluarga, lingkungan, untuk mampu menolong diri sendiri atau secara mandiri di bidang kesehatan tentunya, dan juga bisa berperan aktif di masyarakat, kesehatan masyarakat. Oke, tuh. Jadi sahabat, ternyata PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi kita sebagai insan manusia yang tentunya punya fitrah untuk sehat, maka harus menerapkan nih PHBS ini ya, dok ya. Betul. Nah, itu cara-caranya seperti apa sih, dok? Dan di mana saja kita harus ber-PHBS ini, dok? Oke, jadi memang PHBS itu memang harus, namanya juga perilaku, pasti kan yang kita lakukan setiap harinya nih. Tujuannya juga kan ini untuk meningkatkan kesehatan lah, mencegah penyakit dan sebagainya. Nah, untuk PHBS ini kita itu bisa menerapkan di mana saja, di rumah tangga, di tatanan institusi pendidikan, misalnya sekolah, pesantren, kampus atau apa gitu, institusi pendidikan. Kemudian di tempat kerja kita, baik itu di perusahaan atau di perusahaan lapangan gitu. Kemudian ada lagi di tempat umum, misalnya kayak di halte, terminal, mall, seperti itu. Ada juga yang terakhir di fasilitas kesehatan nih, seperti kita rumah sakit. Itu juga tetap harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tatanannya banyak sekali, dok ya. Banyak. Mulai dari keluarga, di keluarga, di rumah tangga, kemudian di tempat kerja, bahkan di rumah sakit sendiri pun itu harus menerapkan PHBS. Betul sekali. Nah, itu, dok, kalau dijelaskan 5-5-nya itu pasti panjang sekali ya, dok kan? Nah, Nah, kira-kira nih, dok, ini kan sahabat RS itu kemarin melihat bagaimana sih menerapkan PHBS di rumah. Rumah. Nah, itu bagaimana tuh, dok, Dokter Kila? Oke, berarti kita akan membahas PHBS di rumah tangga ya? Ya, betul. Nah, ini cocok buat sahabat-sahabat di rumah yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Mari kita simak nih, PHBS di rumah itu seperti apa gitu. Jadi tapi memang penting sekali sih ya, karena apapun berawal dari tempat kita tinggal lah istilahnya ya, dari diri sendiri, dari tempat kita tinggal. Nah memang PHBS di rumah tangga ini juga yang capaiannya itu masih rendah gitu dibanding PHBS di tempat-tempat lain gitu. Makanya perlu diketahui nih sama teman-teman sahabat masyarakat, apa saja sih yang bisa kita terapkan untuk bisa menjalani PHBS di rumah tangga ini.
Nah, yang pertama yang sederhana atau ya sering lah, udah sering banyak itu posternya gitu di mana-mana, apalagi zaman pandemik ini tuh sangat digencarkan gitu. Yaitu satu, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Ingat ya, itu cuci tangan harus menggunakan sabun dan air bersih. Gitu. Iya. Selanjutnya dok. Nah, sebenarnya banyak, tapi kita satu-satu dulu nih, kita kupas nih. Oke, siap. Untuk yang cuci tangan dengan sabun dan air bersih ini ada 2 poinnya. Bagaimana cara melakukan cuci tangan yang benar, kedua kapan kita melakukan cuci tangan. Nah, gitu. itu bagaimana cara bercuci tangan yang benar itu seperti apa? Nah, sebenarnya kan kalau kita kan udah era digital ya, sebenarnya informasi alhamdulillah nggak susah gitu dicari. Banyak versinya, yang pasti sih kalau misalnya langkah cuci tangan itu kan ada 6 langkah cuci tangan. Nah, itu tuh memang benar gitu ya. Yang pasti sih tangan kita itu harus dibersihkan seluruh bagian tangan, telapak dan punggung tangannya. Kalau misalnya mau dipraktekkan, jadi kayak gini dok, saya waktu itu pernah diajarin sama PPI. Betul. Nah, PPI. Jadi gini ya, gini, betul. Terus gini, betul, punggung gini, tangan, terus gini, sela-sela jari, terus gini ya dok ya, kemudian dikunci, gini, ya, bersihkan terus jempol, ini. kuku. Alhamdulillah ya dok ya. Betul ya, jadi dan jangan lupa dok, jam tangannya harus dilepas gitu ya dok ya. Jadi kalau mau secara berurutan, berarti semua yang ada di tangan, cincin atau jam dilepas terlebih dahulu. Kemudian ada air yang mengalir, kita basuh, tuangkan sabun. Kemudian satu telapak tangan, dilanjutkan punggung tangan. Ya. Oke, jadi kan semua bagian tangan kena ya. Kemudian sela-sela jari, jangan lupa dikunci. Ini untuk membersihkan betul, membersihkan area-area yang belum terjangkau. Kemudian area jempol yang tadi digunakan saat mengunci, dan terakhir adalah kuku. Jangan lupa ya, bagian kuku dengan memutar searah arah jempol atau searah jarum jam. Makanya kukunya nggak boleh panjang-panjang. Betul, gitu. Nah, kapan aja sih kalau kita harus cuci tangan yang benar-benar kayaknya ya bukan wajib banget, tapi emang sebaiknya nih kita harus melakukan cuci tangan satu setelah melakukan aktivitas, apalagi aktivitas di luar. Betul. Kemudian sebelum kita makan. Kita makan wajib ya dok ya. Wajib, sebelum kita mau megang makanan yang mau masuk, meskipun itu nanti kita makannya pakai sendok atau pakai alat lain, tapi sebaiknya tetap cuci tangan. Iya. Kemudian setelah buang air, misalnya dari kamar mandi gitu. Setelah misalnya memang main dengan benda-benda kotor, apalagi kalau misalnya di rumah ada anak kecil atau apa, sebelum menyusui atau apa, sebaiknya sih tetap mencuci tangan terlebih dahulu. Karena efeknya sangat besar ya dok ya. Betul, sangat besar. Jadi apa yang berawal dari tangan kita tuh itu bisa jadi manfaat baik ataupun manfaat buruk. Jadi cuci tangan itu walaupun kita bosan dengarnya, tapi memang penting sekali gitu ya untuk cuci tangan. Dok, luar biasa loh. Kita baru sampai bagaimana cara cuci tangan baik. Belum ke penjelasan berikutnya. Betul. Oleh karena itu kita minum dulu dok. Nah, kita minum dulu. Panitia sudah menyiapkan minuman nih buat kita dok. Luar biasa nih minumannya. Enak kan dok? Mantap. Luar biasa. Ya. Nah, jadi dok tadi kan cuci tangan. Ya, langkah-langkah cuci tangannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram kita. Boleh nggak cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau alkohol? Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya gitu, karena kan alkohol juga mengandung antibakteri lah istilahnya gitu, bisa membunuh bakteri. Namun kan penggunaan sering juga tidak dianjurkan. Misalnya dalam beberapa kali sudah menggunakan hand sanitizer, tetap dianjurkan tetap menggunakan sabun dan air yang mengalir gitu. Nah, itu untuk menggunakan sabun itu berapa menit dok atau berapa detik? Sebenarnya kalau untuk penggunaan sabun itu di 40 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik ya. Iya, betul. Enggak nyampe 1 menit lah gitu kan. Jadi jangan cuma kibring-kibring udah gitu. Iya. Ya. Jadi enggak kayak gitu. Maksudnya jadi, apalagi ini dok, benar dan tepat gitu kapan kita melakukan cuci tangannya itu. Saking terburu-buru buka kerannya gini. Itu jangan ya dok ya. Oke. Luar biasa. Hanya sampai 1 menit ya. Betul ya. Kita aja kalau nonton video atau TikTok atau apa kan ya. Benar. Bisa lebih masuk cuci tangan bentar doang gitu. Betul. Bahkan di handphone pun gitu ya. Setelah megang handphone harus cuci tangan ya. Betul sih, sebaiknya memang handphone itu diketahui bakterinya itu sama seperti dudukan toilet kayak gitu. Nah, sahabat RST, ini pengetahuan buat kita semuanya. Bagi sahabat-sahabat RST yang
sering memegang handphone, jangan lupa cuci tangan. Jadi pokoknya tadi ya, kapan tiap kita cuci tangan itu kita harus perhatikan. Jadi ingatlah, sebelum makan cuci tangan, megang dede unyu, gemes gitu ya, jangan lupa cuci tangan. Apalagi kita habis aktivitas apapun, terutama dari luar rumah, itu harus cuci tangan. Iya, luar biasa dok. Itu tadi langkah-langkahnya. Nah, kemudian tadi kan kapan dilakukan cuci tangan juga sudah ya dok. Nah, selain cuci tangan, apalagi nih dok? Nah, yang kedua untuk PHBS nih, tadi kan udah poin 1 tuh. Yang poin kedua adalah penggunaan air bersih. Air bersih. Baik untuk masak ataupun untuk konsumsi kita minum sendiri. Jadi untuk penggunaan air bersih itu sih usahakan gitu. Kita kan harus tahu nih ciri-ciri air bersih itu seperti apa. Sebenarnya cuma 3 aja sih. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Air itu sifat yang bersih itu seperti itu. Usahakan memang sumber airnya itu dari sumber air yang mengalir istilahnya. Itu bukan yang air, kadang air kampungan atau apa, tapi kalau misalnya sumber air kampungan itu dari air yang mengalir misalnya, itu cukup bersih. Jadi ya hindarilah penggunaan air yang kelihatan kotor atau apa, itu jangan, karena di air itu banyak bakteri, namanya bakteri E. coli. E. coli itu yang sering bisa menyebabkan apa tuh, sakit perut ya. Betul. Jadi untuk di rumah tangga itu usahakan punya gitu sumber air bersih gitu. Kan sekarang ya memang kalau di tempat-tempat terpencil sulit kali ya, karena aksesnya atau banyak, tapi untuk masyarakat Bogor sekitar atau apa ya, daerah yang sudah urbanisasi lah gitu. Biasa airnya melimpah ruah ya. Betul, ditambah kan sekarang ada air isi ulang yang melalui proses filterisasi, mungkin bisa seperti itu. Nah, itu kan harus gunakan air yang bersih. Nah, air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Dan mungkin saat menggunakan pastikan mendidih nih gitu. Kalau pada saat mau diminum ya dok ya. Apalagi itu untuk konsumsi kita masak atau kita untuk kita makan lah gitu, atau konsumsi lah istilahnya. Itu bisa digodok atau direbus. Betul. Luar biasa. Nah, selain air yang bersih kemudian dari cuci tangan, ada lagi nggak dok? Ada. Terdapat PHBS di keluarga. Nah, ini juga yang tak kalah penting nih, karena di Indonesia ini masih sering kita lihat ya. Apa tuh dok? Penggunaan jamban sehat. Masih sering kan, mungkin kalau jalan kemana ada jamban, langsung ke sungai atau ke kolam. Iya, betul. Apalagi kalau mohon maaf nih pemirsa ataupun sahabat RST yang di luar sana, tuh kalau kita ke daerah-daerah terpencil itu masih terlihat jambannya itu sembarangan. Nah, itu dok seperti apa sih dok? Jamban sehat itu adalah jamban yang aliran terakhirnya itu ke spiteng itu. Harus buat spiteng ya? Iya betul, harus buat spiteng, dan pastikan jambannya itu yang sesuai standar tuh. Jadi berbentuk leher angsa. Jadi istilahnya akan jatuh ke tempat yang lebih rendah dan mengalir lancar gitu ke spiteng. Nggak langsung ke istilahnya ke kolam, apalagi yang ngendap lah airnya ke kolam atau apa, karena dari kotoran kita itu bisa terbawa bakteri atau apa, yang banyak beberapa penyakit yang penularannya dari itu gitu, dari tinja yang keluar terus mungkin mencemari air yang dikonsumsi oleh kita gitu. Jadilah penularan penyakit gitu. Jadi memang untuk MCK ini penting ya, kita punya yang alirannya baik. Ya bagusnya ada spiteng ya, tetap itu ada spitengnya, kemudian ya tidak mengalir lancar gitu. Luar biasa. Jadi tadi ada beberapa hal yang harus diterapkan PHBS di rumah tangga ataupun di keluarga. Yang pertama, cuci tangan. Itu yang dasar sekali dok ya, cuci tangan. Kemudian pemilihan air yang bersih. Air bersih itu adalah tidak berwarna, tidak berbau. Kemudian satu lagi apa dok? Tidak berasa. Nah, itu air bersih ya. Kemudian selanjutnya, gunakan jamban yang sangat standar yang sehat sehingga tidak menyebabkan penyakit di kemudian hari. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada 10 poin, kita sebutkan dulu aja kali ya poinnya ya. Boleh dok, apa aja dok poin-poinnya sehingga sahabat RST ataupun pemirsa yang ada di rumah yang sedang mendengarkan podcast kita mengetahui dok yang sisa-sisa dari tadi kita sebutkan. Tadi kan udah 4 ya, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian penggunaan air bersih, 3 jamban sehat. Nah 4 nih, karena kita lagi musim hujan nih, memberantas jentik nyamuk. Ya. Kemudian yang kelima, kita rajin konsumsi buah-buahan dan sayuran. Itu salah satu ya perilaku sehat ini ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari, baik itu olahraga atau misalnya kerjaan. Jangan rebahan lah intinya kalau aktivitas fisik itu ya. Jadi kita dalam sehari itu harus melakukan aktivitas fisik.
Kemudian untuk sebaiknya sih memang tidak merokok, tapi bila memang dalam program lagi dalam upaya gitu mengurangi, tidak merokok dalam rumah. Ya, jadi kalau mau merokok di luar, jangan di dalam rumah, apalagi kamar tertutup. Apalagi mohon maaf dok, banyak orang yang merokok di toilet. Nah, itu diusahakan jangan ya dok ya. Harusnya di luar ruangan, pokoknya tidak di dalam rumah. Apalagi yang punya balita itu hati-hati sekali ya. Selanjutnya apa dok? Kemudian yang ketiga ini lebih khusus lagi sih, seperti persalinan itu 7. Nah, yang ke-8 nih ya, yang lebih khusus lagi nih adalah persalinan dengan tenaga kesehatan. Gitu. Betul sahabat. Ya, jadi jangan lupa. Sehat ya. Iya, jangan lupa ketika sahabat RST ataupun pemirsa yang ada di rumah, kalau mau kalau mau melahirkan itu jangan ragu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan, bidan dan lain sebagainya. Betul. Kemudian kita lanjut dulu ya. Ya, boleh. 8, yang ke-9 memberikan ASI eksklusif buat bayi itu 6 bulan. Wajib ya dok ya? Wajib 6 bulan. Dan yang terakhir rutin menimbang bayi dan balitanya ke posyandu terdekat untuk deteksi dini lah, screening. Takutnya kan kita ada gizi buruk, pada stunting atau apa. Itu udah 10 berarti. Luar biasa. PHBS di rumah tangga itu ada 10 pemirsa di rumah dan sahabat RST dimanapun Anda berada. Jadi yang paling utama adalah terkait PHBS ini dengan perilaku kita. Ketika kita berperilaku sadar akan sehat, maka kita akan menjalankan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya dan menjalankan pola hidup sehat dengan sebaik-baiknya. Oke, pemirsa di rumah dan sahabat RST dimanapun Anda berada, Dokter Shakila, terima kasih banyak, luar biasa. Ini kita ya mungkin buat podcast selanjutnya. Iya betul. Jadi nantikan podcast selanjutnya dari Rumah Sakit RST Dompet Duafa terkait informasi kesehatan, layanan kesehatan di Rumah Sakit RST Dompet Duafa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.